Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, pemimpin kami, anak-anak-Mu ini, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah mata rohani kami, agar kami mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Sebab akal budi kami sendiri terbatas untuk dapat memahaminya. Berfirmanlah karena kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman terambil dari Injil Markus 16 ayat 14 sampai 19, dan saya akan membacanya sebagian dari ayat-ayat ini. Kristus naik ke sorga. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Peristiwa kenaikan Kristus ke sorga menandai berakhir kebersamaan Dia secara fisik dengan murid-muridnya di dunia. Ia harus kembali ke tempat asalnya, yaitu sorga. Sebab Dia berfirman, "Aku datang dari Bapa, aku akan datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Seperti yang tercantum dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-28. Saudara-saudara, kenaikan Kristus ke sorga adalah klimaks kehidupannya di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Ia telah menggenapi rencana Bapa dengan sempurna. Saudara-saudara, pada hari kenaikan Kristus ke sorga, hampir kecil sekali gaungnya dibandingkan Natal dan Paskah. Padahal bila sebagai anak Allah yang menjadi manusia yang real tinggal di antara kita, manusia 21 abad yang lalu, saudara, jikalau Dia dilahirkan dari anak darah Maria, karena pekerjaan Roh Kudus, Dia mati disalibkan untuk menebus segala dosa manusia, namun cerita itu hanya berakhir sampai di sana saja, saudara, maka saya pikir kehidupan Yesus sia-sia. Mengapa? Saudara, kalau kita melihat banyak pengajar-pengajar agama besar di dunia ini, juga para pemimpin-pemimpin dunia ini, mereka banyak diikuti oleh pengagum-pengagumnya. Namun akhir hidup mereka hanya berakhir di dunia ini. Sekalipun kubur-kubur mereka didatangi untuk orang bisa beribadah di sana. Namun apa lebihnya Yesus dibanding mereka itu, kalau akhir hidupnya hanya sampai di dunia ini saja? Kalau kita mengatakan, oh tidak, Yesus bukan hanya mengakhiri hidupnya di dunia, tetapi Ia mati dan bangkit kembali dari kematian. Tetapi saudara, di Alkitab juga dicatat beberapa orang yang sudah mati secara fisik, mengalami mujizat dari Allah, mengalami kebangkitan,
tetapi akhir hidup mereka juga ada di dunia ini. Jadi apa lebihnya Yesus dibandingkan dengan mereka itu? Saudara-saudara, Yesus bukan hanya mati dan bangkit, tetapi dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dia menang atas maut. Dan kemenangan di atas maut itu membawa semua orang yang percaya kepadanya beroleh harapan dan kemenangan bahwa kita tidak takluk kepada maut, karena maut sudah ditundukkan dan dikalahkan oleh Kristus Yesus. Tetapi peristiwa Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ia naik ke sorga. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, kenaikan Yesus ke sorga merupakan deklarasi peristiwa besar bahwa dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dia adalah anak Allah yang kembali kepada keberadaan semula sebagai Allah. Dan dia menerima penghormatan, penyembahan seperti yang diberikan kepada Allah Sang Bapa dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, apa sih yang sedang Yesus kerjakan di sorga sana? Apakah dia cuma duduk ongkang-ongkang untuk menantikan hari-hari terakhir dunia ini? Sebab dia berjanji dunia ini akan berakhir, akan lenyap, dan dia akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya memasuki kerajaan sorga. Apakah hari-hari ini dia cuma duduk-duduk saja di sana atau jalan-jalan di sorga? Oh, ternyata tidak, saudara-saudara. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi bukti bahwa dia sungguh-sungguh menang atas maut dan dia kembali di dalam keberadaannya yang semula, yaitu dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Allah sendiri yang memiliki kemuliaan sebelum dunia ini dijadikan. Dan segala yang pernah dia ajarkan dan segala yang dia janjikan, semuanya tergenapi. Saudara-saudara, apa yang Yesus kerjakan ketika dia ada di sorga? Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa dia membuka jalan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah pembuka jalan, dia adalah Imam Agung yang membawa setiap orang yang percaya itu masuk kerajaan Allah Sang Bapa. Sehingga setiap orang yang percaya, yang dibenarkannya, yang dikuduskannya, itu mempunyai keberanian untuk memasuki tahta kerajaan Allah yang kudus dan menyapa Allah sebagai Bapa. Sebab Yesus bukan hanya mengajarkan bagaimana jalan menuju ke sorga. Tidak, sebab dia adalah jalan itu sendiri. Dia tidak mengajarkan bagaimana seharusnya hidup benar supaya diterima oleh Allah di sorga. Tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Bila kita tinggal di dalam dia, kita tinggal di dalam kebenaran, kita akan dibenarkan. Dan Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Dia memberikan hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, supaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kenaikannya ke surga membuktikan seluruh kebenaran akan janji-janji yang pernah diucapkannya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus mengatakan ketika bersama murid-muridnya, "Aku pergi ke sorga, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di rumah Bapakku itu
banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa yang kita bayangkan dengan ayat ini? Apakah kita berpikir Yesus itu seperti seorang tuan yang kaya raya, punya tanah yang luas tidak terbatas di sorga, dan dia adalah seorang developer tunggal yang membangun rumah kita semuanya di sana? Sorga itu di kafling A, kafling B, kafling C, dan sekarang dia sedang sibuk membangun untuk dibagi-bagikan kepada kita pada akhir zaman. Apakah seperti itu, saudara? Saudara, kalau kita punya pandangan seperti itu, ya tidak salah sih. Tapi apakah sorga itu seperti itu? Nah, saudara, Alkitab menggambarkan sorga itu sebagai rumah Bapa. Alkitab juga menggambarkan sorga itu sebagai kerajaan Allah. Di sana digambarkan sebagai ada sebuah istana yang besar, yang jalan-jalannya saja terbuat dari emas yang murni. Dinding-dinding istana itu dibuat dari batu-batu permata yang sangat mahal harganya. Bahkan dari dalam istana itu mengalirlah air kehidupan yang jernihnya bagaikan kristal. Saudara, sorga itu digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah puji-pujian, penyembahan, keagungan bagi Allah karena dia layak untuk menerima segala pujian dan hormat dari semua makhluk ciptaannya. Itulah gambaran yang bisa dideskripsikan dengan kata-kata manusia yang terbatas ini, untuk menerangkan keagungan kerajaan Allah, sorga yang mulia itu. Namun sebenarnya tidak ada seorang pun yang sudah pernah melihat sorga itu, kecuali memang beberapa rasul yang Allah izinkan untuk melihat selintas tentang sorga. Contohnya Rasul Yohanes. Dia adalah rasul yang akhir hidupnya, karena kesetiaannya mengikut Kristus dan memberitakan firman Tuhan, dia ditangkap, dia dibuang ke sebuah pulau terpencil namanya Patmos. Dan sebelum dia meninggal, Tuhan memberi dia kesempatan untuk melihat sedikit tentang suasana sorga. Itu saudara bisa baca gambaran itu ada di kitab Wahyu. Sangat indah, mengagumkan. Dia melihat bahwa anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus yang sudah menang itu, duduk di tahtanya yang maha kudus itu. Stefanus, seorang martir pertama dari murid Kristus, karena dia setia memberitakan firman Tuhan, dia diseret oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi saat itu, dirajam dengan batu, dan sebelum dia mengembuskan nafasnya terakhir, Tuhan memberi kesempatan dia membuka mata rohaninya untuk melihat suasana sorga, dan dia melihat Yesus dengan segala keagungannya, menerima segala puji-pujian dan hormat, duduk di atas singgasananya di sorga. Namun tetap, apa yang digambarkan di dalam Alkitab itu sangat terbatas untuk kita bayangkan kondisi realnya tentang sorga yang begitu mulia dan begitu agung. Nah, saudara, apakah sorga yang dinyatakan oleh firman Tuhan seperti yang Yesus katakan, di rumah Bapakku di sorga ada banyak tempat, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, itu hanya kita nikmati nanti
setelah kita sebagai orang percaya itu meninggalkan dunia ini, atau pada akhir zaman, baru kita memasuki sorga. Apakah hanya itu? Nah, kalau janji Yesus tentang sorga itu hanya nanti, lalu apa relevansinya untuk hidup kita di dunia ini? Saudara, saya berpendapat bahwa sorga yang dimaksud Yesus dalam Injilnya itu bukan hanya nanti saja, tetapi sorga itu sudah mulai saat ini dalam kehidupan orang-orang percaya di sini, sampai nanti secara sempurna di dalam kekekalan. Kita akan mengalami dan menikmatinya ketika kita bertemu muka dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa begitu? Begini saudara, saat kita percaya kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan menebus dosa kita, saat itulah kita dinyatakan sebagai orang-orang yang lahir baru di dalam roh dan kebenaran. Kita beroleh hidup kekal di dalam Kristus. Hidup baru, hidup kekal itu bukan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Tapi hidup baru, hidup kekal itu terjadi di sini. Saat kita percaya kepada Kristus Yesus, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal. Saudara, dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21, ketika Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya di dunia, datanglah orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin mereka bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Maksudnya adalah di dalam Kristuslah kerajaan Allah itu hadir dan dihadirkan. Demikian juga saudara-saudara sekalian, sorga itu dapat disebut sebagai kerajaan Allah atau rumah Bapa. Kerajaan sorga atau rumah Bapa di sorga itu bukan hanya urusan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kamu ketika kita percaya kepada Kristus Yesus. Baik dalam hidup kita saat ini, kerajaan sorga itu hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam persekutuan umat Tuhan, dalam gerejanya saat ini di mana kita hidup, juga hadir di tempat di mana kita bekerja, bila dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam tempat kerja kita atau tempat ibadah kita, Allah ditempatkan sebagai tempat yang sentral. Allah diberi tempat sebagai Bapa. Allah ditempatkan sebagai pemimpin dalam keluarga kita, di persekutuan kita, dan di dunia kerja kita. Bila Allah ditempatkan sebagai Raja yang memerintah kita, dan firman-Nya kita lakukan dalam kehidupan kita, di sanalah kerajaan Allah atau sorga itu hadir di tengah-tengah kamu. Rumah kita, gereja sebagai persekutuan saudara-saudara seiman, dan tempat kerja sebagai tempat di mana anak-anak Tuhan melakukan karya panggilan hidupnya dan menempatkan Tuhan sebagai pusat yang memimpinnya. Di sanalah kerajaan sorga sudah mulai hadir hingga puncaknya secara sempurna akan kita alami semua ketika kita bertemu muka dengan muka bersama dengan Kristus. Bila dalam hubungan suami istri, orang tua anak, karyawan dan pemimpin jemaat, dan para pemimpin-pemimpin gereja, di mana hukum kasih untuk saling mengasihi lebih mementingkan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri, saling mengampuni, saling mendahului dalam memberi hormat, saling mau mengerti lebih dahulu ketimbang dimengerti. Bila
prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu diterapkan, oh sungguh suasana surga sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Karena Yesus Kristus kita tempatkan bukan hanya sebagai juru selamat kita saja, tetapi kita menempatkannya pada tempat yang sebenarnya, yaitu bertahta di dalam pusat hidup kita sebagai Tuhan, yaitu Tuhan yang memimpin, yang mengatur hidup kita di dalam berkeluarga, bergereja, bekerja. Di sanalah suasana surga itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada seorang dosen STT Duta Wacana, Pendeta Daniel Listia Budi, adik kelas Pendeta Pipi Agus Dali, yang mengatakan demikian di dalam wall di Facebooknya. Setelah mandi dan segar and semoga wangi, nikmatilah ketenangan pagi bersama buku dan kopi. Diiringi bunyi cericit burung di pepohonan mangga tetangga. Kau akan mengalami secuil surga dalam hal-hal sederhana. Betul, saudara-saudara, kenikmatan surga itu sudah mulai turun dikala kita hidup di dalam Kristus Yesus. Ketiga, saudara, tujuan Yesus naik ke surga, yaitu dia mencurahkan rohnya yang kudus. Sebab Yesus berjanji kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 7, 8, 16 dan 17. Itu sebabnya Yesus berkata, lebih berguna kalau aku pergi daripadamu, sebab ia itu tidak akan datang jika aku masih bersama kamu. Tetapi jika aku pergi, maka penolong, yaitu Roh Kudus itu akan datang pada kamu. Demikian juga dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan seluruh kebenaran yang dikatakan kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Bila mana murid-muridnya di dalam mengikuti Yesus dan dia memberitakan firman-Nya, saudara, tidak jarang dari sejak dulu sampai sekarang mereka akan mengalami banyak sekali hambatan-hambatan, bahkan aniaya. Tidak jarang di antara mereka ada yang diseret dan diajukan ke mahkamah-mahkamah agama. Yesus berjanji, Ia akan mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan. Itulah janji Yesus dalam Lukas pasal 12 ayat 12. Atau pernahkah saudara mengalami suatu kondisi yang sangat sulit, dihimpit dengan banyak masalah dan tekanan hidup, sehingga seringkali membuat kita kehabisan kata-kata untuk datang kepada Bapa di sorga untuk berdoa dan berkeluh kesah kepada Allah. Dan inilah yang Yesus janjikan. Ia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Yang keempat, saudara-saudara, Kristus mengutus kita menjadi saksi-saksinya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara, untuk bisa menjadi saksi Kristus Yesus itu memang tidak mudah. Cukup berat, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Baik tantangan itu datang dari luar maupun datang dari dalam, atau mungkin dari diri kita sendiri.
Namun Yesus berjanji Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus, yang akan memberikan kita kuasa, memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Janganlah kita khawatir untuk tetap setia melayani Dia, menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan Injil-Nya, dan menjadikan semua bangsa murid Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Kristus, yang terakhir, Dia bukan hanya mengutus kita ke dalam dunia, tetapi Dia berjanji, ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Oh, sungguh indah. Bila hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah, di dalam Kristus Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita berjuang sendiri. Di tengah-tengah badai kehidupan dunia ini, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia berjanji menyertai kita. Dan apa yang Dia janjikan, itu Dia genapi. Pasti janji penyertaan kepada kita juga Dia genapi. Apakah saudara mengalami setiap hari janji Tuhan itu, bahwa Dia menyertai perjuangan hidup saudara sekarang ini? Mari saudara, kebangkitan Kristus Yesus, kenaikan Yesus Kristus ke surga, itu bukan hanya sebatas kita kagumi saja, tetapi kita wartakan, agar supaya dunia, orang-orang yang ada di sekitar kita boleh mendengar kabar sukacita ini, dan mereka memiliki pengharapan bahwa di dalam Kristus Yesus ada masa depan. Di dalam Kristus Yesus ada kemenangan. Amin.